maka kita klik video yang sesuai, kemudian kita klik tambahkan. Maka akan muncul video tentang bilangan bulat. Di sebelah kanan, di sini kita bisa setting karena kita memiliki 3 kelas, yaitu 71, 72, dan 73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak dan Ibu Guru, berjumpa kembali dengan Ar-Rasyid Tutorial. Pada kali ini, saya akan memberikan tutorial terkait dengan kegiatan pembelajaran, pemberian tugas, dan kuis pada Google Classroom. Langkah yang kita laksanakan adalah yang pertama, kita masuk ke halaman Google, kemudian di sebelah kanan ada titik 3, seperti waktu kita login semula. Di sana kita cari Classroom, kemudian kita akan berada di halaman Google Classroom, maka sudah muncul kelas-kelas yang telah kita buat pada sesi sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung sekarang, silakan tonton video sebelumnya tentang bagaimana cara login, bagaimana cara membuat kelas-kelas seperti ini. Bapak dan Ibu-Ibu, teman-teman semua, sekarang kita akan merancang kegiatan pembelajaran yang kita awali dari kelas 71. Langkahnya adalah silakan klik kelas 71. Kemudian pada bagian ini, silakan Bapak Ibu teman-teman lihat di bagian atas. Ini forum adalah bagian tempat kita melakukan komunikasi yang akan dilihat oleh anak kita. Misalnya pengumuman atau aktivitas pemberian tugas kepada anak-anak kita. Di sini kita bisa langsung saja bekerja di bagian kedua, yaitu tugas kelas. Kita klik tugas kelas. Di sini ada tanda tambah. Silakan Bapak dan Ibu ikuti. Kita klik tanda tambah. Kemudian kita rancang pembelajaran dengan cara pemberian materi. Di bagian atas judul, di sini kita tuliskan, misalnya materi pertama adalah titik 1.1. Ini materinya adalah membandingkan bilangan bulat, di mana di dalam kegiatan pembelajaran ini kita akan menggunakan video sebagai pengganti kita untuk menerangkan secara tatap muka. Karena pada sesi seperti ini, situasi seperti ini, kita hanya bisa melaksanakan penjelasan materi melalui video yang telah kita buat sebelumnya atau video yang dapat kita download dari YouTube yang relevan dengan materi kita saat ini. Nah, ini bagian deskripsi, ini opsional, bisa Bapak dan Ibu isi. Misalnya kita isi di sini, perhatikan video pembelajaran berikut ini dengan seksama. Kemudian bagian kedua, lanjutkan dengan pengerjaan tugas. Setelah itu kita klik tambahkan. Nah, di sini ada 4 sumber data atau video atau bahan ajar yang akan Bapak dan Ibu gunakan. Di sini kita akan mencoba mendownload video dari YouTube. Maka kita berada pada kotak sisipkan video. Nah, banyak sumber video yang bisa Bapak dan Ibu teman-teman ambil. Di sini saya memberikan contoh. Kita ambil dari channel Ar-Rasyid Education Center. Di sini tersedia video pembelajaran untuk matematika pada jenjang SMP. Sekarang kita enter. Nah, akan muncul beberapa video yang berada di channel tersebut. Karena materi kita adalah 1.1 terkait dengan bilangan bulat, maka kita klik video yang sesuai, kemudian kita klik tambahkan. Maka akan muncul
video tentang bilangan bulat. Nah, selanjutnya di sebelah kanan di sini kita bisa setting karena kita memiliki 3 kelas yaitu 71, 72, dan 73, di mana video ini juga kita peruntukkan untuk ketiga kelas tersebut. Maka kita dapat sekali setting dengan cara klik di kotak di sebelahnya kelas 72 dan 73. Kemudian di sebelahnya lagi bisa kita klik. Di sini berlaku untuk semua siswa atau siswa yang terpilih. Karena ini sifatnya materi umum, maka kita klik untuk semua siswa. Kemudian pada topik, ini kita klik, kita buat topik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman semua, di sini saya memberikan gambaran topik yang bisa kita buat di sini. Pertama adalah topik materi, karena video tadi adalah materi. Nanti teman-teman bisa membuatkan topik yang kedua, yaitu evaluasi harian. Kemudian berikutnya adalah penilaian harian atau PH. Kemudian berikutnya kita bisa menambah dengan penilaian tengah semester, dan pada akhirnya ada penilaian akhir semester. Jadi 4 topik itu yang bisa kita tuliskan, dan silakan teman-teman Bapak Ibu menuliskan bentuk yang lain. Dengan selesainya kita memasukkan video dan menyeting di sebelah kanan tadi, maka kita posting. Kalau memang video ini ingin langsung kita kirim. Tetapi kalau masih dalam dievaluasi kembali, bisa teman-teman klik simpan draft. Nanti di sini bisa kita jadwalkan kapan itu akan kita munculkan. Sekarang ini langsung kita posting, maka kita klik posting. Nah, inilah Bapak dan Ibu teman-teman, munculnya tugas yang telah kita posting tersebut di bagian tugas kelas. Selesai itu, setelah anak-anak kita nanti akan melihat video, menonton video dan memahami isi video, maka kita mengharapkan anak-anak kita akan melaksanakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana ia memahami substansi kompetensi yang ada dalam video tersebut. Maka langkahnya adalah di atasnya ada tambah, maka kita klik, ada pilihan, ada tugas kuis, ada pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu teman-teman pilih salah satu dari ketiganya ini. Di sini saya pilih tugas kuis, maka bisa kita klik di sini. Nah, di dalam kurikulum 2013 kita memiliki ada 3 buah penilaian. Pertama adalah penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Dalam hal ini saya akan mengajak kepada Bapak dan Ibu teman-teman, bagian ini kita isi terkait dengan penilaian pengetahuan. Maka di sini kita tuliskan dengan judul penilaian, karena ini nanti kita akan menggunakan dalam bentuk kuis, dalam bentuk pilihan ganda, maka kita tulis penilaian pengetahuan sesuai dengan materinya, yaitu materi 1.1. Petunjuk opsional silakan Bapak Ibu isi, misalnya bisa seperti ini, kerjakan soal evaluasi harian berikut ini. Selanjutnya Bapak Ibu teman-teman dapat membuat dengan cara klik Google Formulir seperti ini. Nah, di sini sudah muncul format untuk membuat kuis atau soal pilihan ganda. Kita tuliskan di atas, namanya di sini adalah penugas penilaian pengetahuan 1.1. Di bawahnya bisa kita copy paste sama 1. Kemudian di bagian bawahnya kita ketik di sini nama siswa. Di sebelah kanan ada pilihan ganda, kita klik. Maka di sini ada opsi beberapa jenis model pertanyaan. Ada yang namanya jawaban singkat, paragraf, dan sebagainya. Sekarang kita klik paragraf. Kalau memang jawabannya panjang, karena nama membutuhkan jawaban pendek, kita klik jawaban singkat. Ini wajib diisi, maka kita klik seperti ini. Selanjutnya kita klik tanda tambah. Di sini kita bisa membuat pertanyaan. Sekarang kita tulis pertanyaan berikut ini. Pernyataan
yang benar berikut ini adalah. Nah, ini kita arahkan ke dalam bentuk pilihan ganda. Maka kita klik soal pilihan ganda. Di bawahnya kita jawab, ada optionnya. Misalnya di sini 3 besar dari 5. Di bawahnya di sini negatif 2 besar dari negatif 5. Kemudian kita enter lagi di bawahnya. Negatif 5 kecil dari negatif 3. Kemudian di bawahnya lagi di sini negatif 9 besar dari 1. Terus kita ingin membuat kunci, maka langkahnya adalah kita lakukan setelan di atas. Kemudian pada bagian kanan kita klik kuis, kita setting dia menjadi sebuah kuis. Kemudian kita klik simpan, maka kita dapat membuat kunci untuk jawaban tersebut. Kita klik, kemudian pernyataan yang benar berikut ini adalah 3 besar dari 5 salah, negatif 2 besar dari negatif 5 ini betul, negatif 5 kecil dari, nah ini juga betul, maka kita bisa perbaiki dulu di bagian depan. Negatif 5 kecil dari negatif 3. Di sini yang negatif 9 besar dari 1, ini salah. Nah, teman-teman, kalau teman-teman membuat soal seperti ini, maka penskorannya perlu kita pertimbangkan. Kalau teman-teman membuat 5 buah soal, di mana total nilainya akan 100, maka kita arahkan skornya di sini berarti rata-rata 20. Sekarang di sini saya akan membuat 2 buah soal saja. Berarti satu soal itu nilainya adalah 50. Selesai. Kemudian tadi ada yang salah, kita perbaiki kuncinya, optionnya. Ini adalah jawaban yang salah. Ini wajib isi. Sekarang kita buat soal yang kedua. Kalau teman-teman sudah memiliki soal dari komputernya, dapat dilakukan copy paste dengan cara seperti ini. Untuk bagaimana menggunakan Google Form secara rinci, silakan ikuti video tutorial setelah ini. Nomor 2, kita buat kunci. Suhu puncak negatif 3 karena suatu hal turun suhu 4 derajat. Kuncinya adalah misalnya A, maka kita klik A. Dan skornya adalah 50, kita klik 50. Sekarang selesai. Nah, demikian Bapak dan Ibu soal penilaian pengetahuan secara singkat sebagai sampel pada kegiatan ini. Setelah kita selesai membuat pertanyaan atau kuis penilaian pengetahuan dalam bentuk pilihan ganda, kita kembali ke kegiatan sebelumnya, yaitu tugas kelas 71. Nah, di sini kita sudah selesai Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya pada sebelah kanan atas, kita melakukan pengaturan. Kalau kuisnya ini juga kita berlakukan untuk kelas 72 dan 73, maka kita tinggal mengklik kelas 72, juga klik kelas 73. Kemudian ini juga kita berlakukan untuk semua siswa, kita klik sebelahnya. Kemudian di bawahnya di sini ada batasan waktu kapan tugas itu paling lambat dikerjakan oleh siswa. Maka kalau Bapak dan Ibu menginginkan pembatasan, silakan klik dibuat seperti ini. Misalnya dibuat paling lambat tanggal 17 Juli 2020. Maka silakan klik, atau tanggal 18 silakan klik tanggal 18 Juli 2020. Ini pun juga opsional, bisa diisi juga bisa tidak. Kemudian pada bagian berikutnya tentang topik. Nah, ini kita buat topik karena ini merupakan bagian terkait dengan penilaian
evaluasi harian, bisa kita tulis di sini namanya adalah evaluasi harian. Artinya apa? Ini bisa menjadi kegiatan penilaian setiap hari setelah anak mempelajari video yang telah kita berikan. Dengan selesainya kita menyeting seperti ini, kemudian kita klik tugaskan kepada anak. Nah, inilah tampilannya di halaman kita, Bapak dan Ibu, terkait dengan evaluasi harian, yaitu penilaian pengetahuan materi 1.1. Kemudian kalau Bapak dan Ibu menginginkan lagi terkait dengan penilaian terkait dengan keterampilan, maka bisa diklik di sini, bisa dibuat, pilih dengan tugas. Nah, di sini kita tulis penilaian keterampilan terkait dengan materi 1.1. Nah, di sini petunjuknya kerjakan tugas berikut. Kemudian di sini kita bisa buat atau bisa juga kita ambil dokumen yang berada di dalam komputer kita. Kalau dalam komputer, dengan cara kita klik file, kemudian kita cari di mana file kita berada. Di sini kita cari filenya. Nah, di sini ada, kita klik, kemudian kita open. Maka kita sudah berhasil mengupload dengan cara, silakan Bapak Ibu lihat di sini, rancangan pembelajaran jarak jauh era New Era. Sudah keluar, kemudian kita tinggal klik upload. Ini proses jalan. Nah, sudah selesai Bapak dan Ibu. Ini adalah bentuk penugasan yang bisa dikerjakan oleh anak kita. Kemudian sebelah kanannya sama, kita setting lagi. Ini juga berlaku untuk semua kelas. Kemudian pembatasannya, kalau memang kita juga membutuhkan, kita klik pembatasannya paling lambat tanggal 18. Kemudian topiknya di sini, kalau masih sama dengan evaluasi harian, kita klik di evaluasi harian. Selanjutnya kita klik tugaskan. Nah, inilah tampilan Bapak dan Ibu, evaluasi harian yang telah kita susun, yang kita minta anak untuk mengerjakan. Posisi ini bisa kita geser. Misalnya Bapak Ibu teman-teman ingin materinya di atas, maka kita klik titik 3, kemudian ada perintah naikkan. Maka posisinya materi di atas, evaluasi harian berada di bawah. Maka dengan cara seperti ini selesai sudah tugas sementara Bapak dan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran melalui Google Classroom dan melakukan evaluasi harian kepada anak-anak kita. Selanjutnya, tentu teman-teman ingin tahu bagaimana gambaran akun yang ada di anak-anak kita. Anak-anak kita pada saat akan mengerjakan tugas, dia akan membuka laman Google, akan muncul seperti ini. Selanjutnya diklik titik 9 ini, kemudian dicari Classroom, maka akan masuk ke laman Google Classroom. Nah, maka akan terlihat hasilnya seperti ini. Di sini sudah tertulis kelas 71, semester 1, kemudian siswanya adalah siswa penggerak. Tenggat waktunya tugas ini harus selesai hari Sabtu.
ada dua, yaitu terkait dengan penilaian keterampilan 1.1 dan penilaian pengetahuan materi 1.1. Maka dengan cara diklik, maka akan terlihat secara umum isi terkait dengan materi di kelas 7.1 di laman siswa. Maka siswa akan membuka di bagian forum, tergambar di sini Bapak dan Ibu. Pertama, nah seperti ini. Ada penugasan keterampilan, kemudian penilaian, kemudian ada materi baru membandingkan bilangan bulat. Maka siswa akan membuka tugas kelas seperti ini. Nah, bagian atas ada tertulis materi. Maka anak akan membuka materi seperti ini. Kemudian karena materinya berupa video, maka dia akan menonton videonya, memperhatikan isinya, sambil memegang kertas, memegang pena, dibuat catatan, dibuat ringkasan materi yang terkait dengan video tersebut. Maka di sini tentu guru memiliki kesempatan untuk mengingatkan kepada anak-anak supaya bisa mempelajari video ini berkali-kali sampai dia betul-betul paham. Jadi ini contoh Bapak dan Ibu. Nah, di sini tersedia beberapa materi yang terkait dengan pelajaran matematika khususnya untuk SMP. Setelah anak kita memahami materi-materi seperti ini, maka anak kita akan mengerjakan penugasan yang kita katakan sebagai evaluasi harian pada bagian di bawahnya. Di sini pertama akan dijawab, nanti bisa memilih mana yang akan dia kerjakan. Contoh untuk penilaian pengetahuan, diklik, maka tugasnya dalam bentuk Google Formulir. Anak akan mengklik seperti ini Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Anak akan menuliskan namanya. Di sini adalah si penggerak. Kemudian soal nomor 1, pertanyaan yang benar berikut ini adalah, maka anak akan mengklik. Kemudian soal nomor 2, dia juga akan menjawab yang benar yang mana, misalnya yang A, maka anak akan klik kirim. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, hal yang dikerjakan oleh anak kita dengan memanfaatkan Google Classroom sebagai sarana untuk belajar dan sebagai sarana untuk evaluasi. Cukup sekian Bapak dan Ibu materi sesi kali ini terkait dengan bagaimana guru memberikan materi dan bagaimana guru memberikan evaluasi dalam bentuk pemberian tugas atau dalam bentuk kuis yang akan memberikan kesempatan kepada anak kita untuk berulang kali mempelajari materi kita ini. Untuk materi lebih lanjut tentang bagaimana membuat penugasan atau kuis dengan menggunakan Google Form, silakan tonton video setelah ini. Untuk melihat video berikutnya, jangan lupa subscribe, kemudian bunyikan lonceng, klik like, kemudian share kepada teman-teman yang lain. Semoga akan sangat bermanfaat, dan beri komen di bawah ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.